Mengenai wabah yang lagi merebak di seluruh dunia, COVID-19, pasti banyak yang takut, khawatir, ya kan? Apalagi COVID-19 ini adalah banyak orang juga yang mengalami pertama kali yang sama sekali nggak bisa keluar rumah. Apalagi aku pribadi yang usianya udah 24 tahun ini baru pertama kali mengalami yang kayak gini. Ya wajar lah takut, khawatir, ya kan? Sedangkan orang yang beberapa kali udah mengalami yang katanya virus-virus sebelumnya ada SARS yang dikenal ya, kalau yang pernah aku dengar itu katanya dia virus flu burung, flu babi, tapi nggak seberapa, maksudnya nggak semerebak kayak gini, katanya eh, nggak sampai yang sama sekali nggak bisa keluar rumah. Apalagi aku yang bukan senior hidup di sini gitu kan. Tapi sadar nggak sih sebenarnya teman-teman, kalau sebenarnya COVID-19 ini itu seizin pencipta merebak ke seluruh dunia, tapi yang masih belum seberapa. Padahal kalau kita tahu, kalau misalnya kita orang yang percaya, sebenarnya masih banyak lagi yang harus terjadi sebelum kedatangan. Yang kalau orang lain, kalau misalnya saudara kita bilang itu kedatangan Isa Al-Masih, sedangkan kita bilang itu kedatangan Tuhan, pasti bakal banyak lagi yang terjadi, ya kan? Itu kan udah tertulis. Misalnya mungkin bakal ada bencana alam yang besar-besaran, bencana alam yang misalnya lebih dari sini, sedangkan COVID-19 aja ini udah membuat kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Keuangan kita nggak jalan, yang kerja dan bahkan yang nggak kerja pun menjadi nggak bisa sebenarnya, karena dari mana biaya mereka kalau mereka nggak kerja. Pokoknya semuanya bisa dibilang serba salah sebenarnya. Itu aja sudah membuat kita serba salah gitu, padahal kalau misalnya bencana-bencana lain yang akan datang kan bakal ada lagi ya. Misalnya bencana alam, mungkin nggak tahu terjadi di mana, terus mungkin peperangan. Untuk kedatangan kedua kali pencipta ini kan bakal terjadi seperti itu. Maksud saya supaya kita, ya sewajarnya manusia takut, tapi jangan sampai kita nggak mempersiapkan diri untuk kehidupan sehari-hari kita selanjutnya, karena ya untuk mempersiapkan kedatangan hal-hal yang tidak, kita patut sih berdoa untuk damai bangsa-bangsa, untuk keselamatan bangsa-bangsa. Tapi sedangkan yang tertulis untuk kedatangan dia yang kedua kali itu kan harus terjadi seperti itu ya. Harus kita ya nggak salah sih itu berdoa ya kan, tapi kita juga harus ingat itu bakal ada terjadi lagi sesuatu yang lebih bahaya daripada ini. Jadi kita harus mempersiapkan diri semuanya. Kita belajar sama-sama untuk mempersiapkan diri, dan supaya kita harus sudah tidak menjadi sangat heran lagi nanti kalau udah terjadi sesuatu. Kalau misalnya tiba-tiba nanti terjadi sesuatu, kita kok kita nggak benar-benar terkejut gitu, sebenarnya kan udah tertulis. Jangan kamu heran, karena kan bakal terjadi lagi. Saya sih mengajak supaya kita, buat aku yang tahu bahkan ada terjadi, saya bukan saya bukan orang yang punya tahu menahu tentang itu kan, tapi kita orang yang punya tuntunan hidup yang nubuatan itu kan udah tertulis bakal tergenapi. Jadi ya sebagai saya juga yang sudah tahu, bahkan teman-teman yang sudah tahu bakal akan terjadi lagi, khususnya buat teman-teman yang belum tahu, saya sampaikan bakal akan ada terjadi lagi, belum nggak tahu tahun berapa, tapi yang pasti wajib bakal datang gitu. Jadi kita harus mempersiapkan diri, jangan sampai terheran-heran lagi nanti. Boleh takut, itu manusiawi. Pokoknya siap-siap aja, karena bencana mana sih yang bisa kita hindari? Hati mana sih yang sanggup untuk menerima kenyataan yang bagian keluarga kita ada yang hilang atau meninggalkan kita secepat itu gitu, atau kita temukan banyak orang yang misalnya terkena bencana, penyakit segala macam, tapi kita nggak bisa nolong. Itu kan sangat sakit ya. Kita bisa bersimpati, empati, tapi kita nggak bisa menolong. Mungkin karena kita kekurangan
belum mampu, misalnya belum mampu, hanya doa saja, tapi kan tangan kita pengen memberi gitu. Curhatan saya pribadi sih melalui COVID-19 ini, awalnya benar-benar takut gitu ya, sampai aduh kenapa sih harus terjadi ini, Tuhan apa yang mau Tuhan lakukan gitu, bahkan seluruh dunia. Sampai hampir-hampir saya lupa bahwa tulisan di Alkitab itu ada bilang kalau bakal ada yang terjadi lagi lebih besar daripada ini gitu, lebih bahaya daripada ini. Ya setelah saya mengingat ayat itu, bagian ayat itu, ya sih tetap takut gitu, tapi nggak berputus pengharapan. Maksudnya masih akan ada yang harus kita lalui, jadi harus kuat, harus berpengharapan sama Tuhan, jangan sampai lupa berpengharapan, jangan lupa bersandar sama Tuhan, karena satu-satunya penolong kan hanya Tuhan. Saya bukan bermaksud untuk berceramah, karena berbicara saja saya kurang, tapi maksud saya supaya kita sama-sama bisa tahu, supaya kita sama-sama nggak lupa sama pencipta kita. Kepada siapa lagi kita minta tolong, kepada siapa lagi kita bersandar, kepada siapa lagi kita berseru, sedangkan satu-satunya penolong hanya Tuhan. Kalau misalnya teman kita nggak mengingatkan, ya semoga melalui video ini teman-teman bisa diingatkan kembali. Dari apa yang saya rekam ini, bukan berarti saya orang yang benar-benar suci kudus, bukan ya, tapi saya cuman punya niat untuk saling mengingatkan. Dari apa yang saya perhatikan, soalnya banyak teman-teman yang belum nggak tahu tentang ini. Misalnya maksudnya cuma bisa khawatir, cuman bisa takut gitu, tanpa tahu bakalan akan ada terjadi lebih bahaya lagi tahun-tahun selanjutnya. Mungkin juga ada banyak yang tahu tentang ini, maksudnya tentang apa yang akan terjadi ke depannya, tapi kan nggak semua orang bisa menceritakannya, atau nggak semua orang bisa menyampaikannya. Nah, kalau ada beberapa orang inisiatif mau menyampaikannya, teman-teman yang lain seperti yang saya buat di video ini bisa membantu teman-teman yang lain nggak tahu, membuat diri mereka siap. Jadi cuman begitu aja, semoga teman-teman bisa mengutip sesuatu yang baik dari apa yang saya sampaikan. Maaf kalau banyak kesalahan dalam ucapan saya, karena niat saya cuma untuk menyampaikan ini, bukan untuk menjadi motivasi atau inspirasi orang. Ini aja saya nggak ada persiapan untuk memperbaiki rambut, muka, atau apa segala macam, karena menurut saya ada waktu saya menyampaikannya di waktu-waktu orang lagi istirahat di kamar. Jadi ya nggak salah sih, daripada nggak ada kerjaan juga di kondisi dimana kita lagi nggak boleh keluar kemana-mana dan nggak ada kerjaan, ya saya pikir berbagi untuk yang baik nggak salah ya. Jadi sekian, terima kasih.